Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video ini aku bakalan breakdown budget umroh mandiri berdasarkan pengalaman aku yang berangkat pada tahun ini, yaitu di bulan Agustus. Yang bakalan aku breakdown yaitu mulai dari tiket, hotel, transportasi, sampai tips biar nggak jebol dompet. Banyak yang bilang umroh mandiri itu mahal, tapi menurut aku pribadi, kalau kita atur sendiri, ternyata bisa loh biaya umroh jauh lebih hemat tanpa mengorbankan kenyamanan. Oh ya, sebelum video part 3 ini, aku juga udah upload video part 1 dan part 2 terkait umroh mandiri, yaitu mengenai tips dan trik dan juga requirement yang dibutuhkan di part 2-nya. Nah, untuk video part 1 dan part 2 bisa cek langsung di channel YouTube aku. Nah, sekarang kita lanjut ke video part 3-nya mengenai budget. Yang pertama itu adalah biaya tiket pesawat. Nah, ini merupakan komponen paling besar ya, yang paling banyak membutuhkan biaya. Nah, berdasarkan pengalaman suami aku yang berangkat dari Indonesia, karena waktu itu kebetulan aku berangkat dari Turki dan suami aku berangkat dari Indonesia, jadi untuk khusus tiket ini bakalan aku bahas yang khusus berangkat dari Indonesia ataupun dari Jakarta. Nah, untuk pengeluaran tiket yang berangkat dari Jakarta untuk satu orang itu suami aku dapat dengan nominal Rp12.234.180. Tapi ini dengan rute multi trip, yaitu Jakarta-Istanbul, kemudian Istanbul-Madinah, dan kemudian waktu pulang baru Jeddah ke Jakarta, karena mau jalan-jalan dulu di Turki. Nah, untuk Jakarta-Istanbul itu menggunakan via maskapai Etihad, yang mana transit di Abu Dhabi selama 2 jam, kemudian dari Istanbul Madinah direct flight menggunakan maskapai Flynas, karena waktu itu suami aku nyusul dulu aku ke Turki dan kami jalan-jalan dulu di Turki. Kemudian saat pulang menggunakan rute Jeddah Jakarta menggunakan Oman Air dan transit di Oman. Untuk harga segitu sebenarnya sudah tergolong murah karena kami memilih sistem multi trip supaya dapat jalan-jalan dulu di Turki. Kalau langsung beli PP Indonesia Arab Saudi baik melalui rute ke Madinah ataupun ke Jeddah bisa lebih murah. Kalau belinya saat promo mungkin bisa dapat sekitaran 8 sampai 10 jutaan aja. Untuk tips hemat dari sisi pembelian tiket, bisa cari tiket pada tanggal di luar high season, contohnya waktu Ramadan ataupun Desember itu merupakan high season. Kemudian bisa juga langsung pembelian round trip ataupun tiket PP, karena kalau beli terpisah, misalnya beli dulu yang pergi kemudian baru beli tiket pulang, itu harganya biasanya lebih mahal dibandingkan langsung dalam sekali beli itu tiket round trip ataupun tiket PP. Nah, yang kedua adalah biaya visa umroh. Nah, biasanya untuk biaya ini kisaran 2-3 juta. Namun kalau berdasarkan pengalaman aku kemarin, aku dapat dengan biaya 2,7 juta per visa. Nah, pengurusannya itu melalui agen atau pihak travel yang bersedia ngurus visa ke yang mau umroh mandiri. Nah, untuk prosedurnya aku cukup kirim semua dokumen yang dibutuhkan itu via online ataupun WhatsApp, dan semuanya akan diurus mereka sampai visa jadi. Setelah visa keluar, mereka mengirimkan e-visa tersebut via WhatsApp ke aku. Jadi aku nggak perlu repot-repot bolak-balik ke embassy. Yang ketiga adalah penginapan ataupun hotel. Nah, sebenarnya untuk harga hotel di sana itu sangat tergantung dari jarak dari Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Nah, kalau pengalaman aku kemarin, aku di Madinah untuk hotelnya dapat satu malam itu sekitar 500-an, dengan total aku nginep di Madinah 9 malam, yaitu 5.192.000. Nah, lokasi hotel kami itu bukan di ring 1, tapi masih bisa jalan kaki sekitar 15 menitan atau 10 menitan lah dari hotel. Juga menyediakan free shuttle bus setiap 1 jam sebelum waktu sholat, dan shuttle juga tersedia untuk balik lagi ke hotel setiap selesai waktu sholat. Jadi kemarin kami pulang pergi hotel Masjidil Nabawi itu selalu menggunakan shuttle. Nah, kamar yang aku booking itu adalah satu kamar yang buat 2 orang karena aku perginya hanya berdua dengan suami. Nah, untuk biaya hotel di Mekah, aku nginap di sana itu 12 malam dengan total 7.645.000. Jadi per malam itu sekitar 630
27-an ribu lah. Nah, dengan tipe kamar deluxe untuk 2 orang, dan status kamarnya bukan ring 1, itu sekitar 10 menit sampai 15 menit jalan kaki ke masjid. Dan kemudian hotel kami itu menyediakan juga free shuttle bus PP Hotel Masjid selama 24 jam. Jadi tiap 5 menit sekali itu selalu ada free shuttle bus dari hotel ke masjid ataupun sebaliknya. Jadi untuk total hotel kami selama 21 malam di Saudi Arabia itu adalah 12.837.000 untuk 2 orang. Maka untuk per orangnya adalah 6.418.500. Jadi untuk tips hotel hemat adalah pergi bareng teman atau keluarga, jadi bisa sharing kamar. Kalau mau lebih murah jangan booking yang ring 1, tapi jangan terlalu jauh juga, dan cari yang tersedia shuttle 24 jam atau setiap waktu sholat di masjid. Nah, yang keempat adalah biaya transportasi, baik untuk transportasi dalam kota ataupun antar kota. Nah, untuk dalam kota itu biasanya ada 2 pilihan transport, yaitu taksi online seperti Karim yang kisarannya 15-30 SAR per perjalanan, ataupun bus yang sangat murah yaitu 5-15 SAR saja. Nah, untuk transport antar kota, antar Madinah dan Mekah, itu busnya itu bisa sekitar 200-350 ribu, atau kereta cepat Haramain 300-500 ribu rupiah. Nah, untuk kereta ini menurut aku nyaman banget, cepat dan gak macet. Nah, kalau pengalaman kami kemarin biaya transport dalam kota itu, yang pertama di kota Madinah, ketika sampai kami menggunakan bis dari Bandara Madinah menuju Masjidil Nabawi. Nah, untuk biaya bis bandara ke masjid ini hanya 11,5 SAR aja, atau 50 ribuan per orang. Kemudian dari Masjid Nabawi pertama kali, karena kami masih bawa koper, kami menggunakan Karim atau taksi online di sana. Jadi dari Masjidil Nabawi menuju hotel yaitu 19,5 SAR atau 85 ribuan rupiah. Kemudian untuk biaya taksi hotel dari Madinah ke stasiun Haramain yang di Madinah itu adalah 17 SAR atau 75 ribu rupiah. Nah, kemudian kami menggunakan tren antar kota yaitu Haramain dari Madinah ke Mekah, itu biaya per orangnya adalah 86 SAR atau 384 ribu untuk satu tiket. Kemudian untuk transport dalam kota Mekah, yang pertama itu taksi dari stasiun Haramain Mekah menuju hotel, yaitu sekitaran 22 SAR atau 98 ribu. Kemudian bus pengambilan mikot PP yaitu 8 SAR. Nah, stasiun bus untuk pengambilan mikot ini itu dekat masjid dan juga dekat dengan hotel kami. Dan yang ketiga yaitu taksi atau Karim hotel dari hotel menuju stasiun Haramain ketika kami mau pulang. Itu adalah 14 SAR atau 62 ribu. Nah, selanjutnya biaya tiket per orang dari tiket kereta Haramain dari stasiun Mekah menuju stasiun Bandara Jeddah saat pulang itu adalah 35 SAR atau 156 ribu. Jadi total biaya transport yang kami keluarkan baik dalam kota maupun antar kota itu adalah sekitar 213 SAR atau 950 ribu rupiah per orangnya. Nah, untuk tips transportasi hemat ini khusus untuk taksi ataupun Karim, kalau kalian pergi bareng teman bisa lebih murah lagi karena bisa bagi berdua ataupun bertiga. Dan untuk tips murah pemesanan tiket Haramain train ataupun tiket kereta cepat di sana, pesan jauh-jauh hari, jangan dadakan ataupun di hari H berangkatnya. Itu biasanya lebih mahal dibandingkan kita pesan jauh-jauh hari. Nah, yang kelima adalah biaya makan atau kebutuhan harian selama di Arab Saudi. Untuk makan di Arab Saudi itu surprisingly affordable banget karena menu fast foodnya aja biayanya itu sekitaran 15-20 SAR, sekitar 60-80 ribu. Nah, kemudian tuh nasi Arab satu porsi besar itu sekitaran 20 SAR ataupun 15 SAR. Nah, untuk air mineral otomatis free ya, di masjid tinggal ngambil air Zam-Zam.
Nah, untuk pengalaman aku kemarin untuk menghemat biaya makan, aku bawa rice cooker mini dari Indonesia. Nah, untuk link Shopee dari rice cooker tersebut aku masukin di deskripsinya ya. Mungkin ada teman-teman yang mau order ataupun yang mau pesan online. Nah, untuk beras aku beli di Arab Saudi sekitar 4 kilo waktu itu. Totalnya itu 36 SAR atau 160.000. Nah, kemudian untuk lauknya, aku banyak beli lauk siap saji dari Indonesia. Aku beli di Shopee, itu ada sekitar 1 juta aku belinya. Karena lumayan banyak ya, aku butuh lumayan lama buat di sana karena aku di sana 22 hari. Nah, untuk nasi yang kami masak sendiri dan juga lauk yang kami bawa dari Indonesia ini biasanya itu kami makan untuk sarapan pagi dan beberapa kali juga kami makan untuk makan siang. Nah, selebihnya untuk makan siang dan malam kami lebih banyak jajan dan beli makan di luar. Biasanya kami beli 1 porsi buat berdua karena porsi makanan di Arab Saudi itu besar banget, jadi selalu cukup buat berdua dan kadang malah lebih. Jadi itu sekali jajan di luar itu biasanya kami menghabiskan sekitar 150.000 lah. Jadi kalau dikali 22 hari habis sekitar 3.300.000. Nah, untuk total budget makan 22 hari ditambah dari kami beli beras, terus jajanan siap saji atau makanan siap saji dari Shopee, kemudian juga jajan di Arab Saudi, itu untuk 2 orang selama 22 hari kami menghabiskan sekitaran 4.460.000. Maka per orang itu habisnya 2.230.000. Jadi total budget umroh mandiri kami selama 22 hari itu adalah 24.532.680 rupiah. Nah, ini untuk total tiket, visa, hotel, transportasi, dan juga makan. Menurut aku ini masih jauh lebih murah dibandingkan menggunakan travel yang bisa sampai 30-40 jutaan per orang untuk 9-13 hari aja. Nah, kalau untuk durasi 20 bahkan sampai 30 hari biasanya itu mencapai 50 jutaan atau lebih. Jadi kalau aku lihat-lihat lebih hemat hampir setengah harganya. Nah, untuk yang terakhir, tips umroh mandiri biar aman dan lancar itu, pastikan jadwal hotel dan visa confirm sebelum berangkat. Gunakan aplikasi Nusuk dan aplikasi lain untuk info seputar ibadah. Kemudian pilih hotel yang dekat atau yang menyediakan shuttle bus gratis. Selalu bawa kartu debit internasional untuk cadangan pengeluaran yang dibutuhkan selama di sana. Kemudian minimal 2 atau 3 orang barengan biar lebih aman dan juga lebih hemat. Jadi umroh mandiri itu bukan cuma lebih terjangkau, tapi juga memberikan pengalaman spiritual yang lebih bebas dan tenang. Semoga breakdown budget ini membantu kamu merencanakan perjalanan yang nyaman dan sesuai kantong. Nah, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Cukup sekian perjalanan kali ini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.